Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istifandi Dinis Mitra, NPM 1004017001752. Saya dari Fakultas Hukum Kekhususan Perdata dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya tentang kepastian hukum akses lahan bagi investor yang telah mempunyai izin usaha di Jawa Barat dihubungkan dengan masalah musalah. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengejar ketertinggalan pembangunan. Salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya itu dengan cara investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam penerapannya itu dengan cara penanaman modal. Akan tetapi dalam pengaturan perizinan penanaman modal di Indonesia ditemukan proses prosedur perizinan yang berbelit-belit dan berlapis-lapis sehingga tidak efektif dan efisien. Bahkan adanya persoalan perizinan yang dikeluarkan pemerintah belum tentu bisa menjamin kepastian akses lahan area izin, sedangkan pihak investor telah mempunyai izin tersebut. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana kepastian hukum akses lahan bagi investor yang telah mempunyai izin investasi di Jawa Barat dihubungkan dengan prinsip masalah musalah, dan yang kedua, bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan penanam modal di Jawa Barat yang sudah mempunyai izin investasi dan belum mendapatkan akses lahan dihubungkan dengan prinsip masalah musalah. Analisis yang pertama, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Penanaman Modal tentang penanaman modal, perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi memiliki kewenangan. Salah satunya ada kendala dari permasalahan penanam modal di Jawa Barat, yaitu adanya sengketa di lokasi. Salah satu contoh kasusnya yaitu saya ada PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang telah mempunyai izin untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung, akan tetapi bersengketa dengan masyarakatnya karena mereka merasa ganti rugi atas lahan yang telah mereka miliki tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, yang membuat pembangunan investasi ini menjadi mundur dan belum selesai sampai saat ini. Berdasarkan pasal 3 mengenai kepastian hukum, para pihak yang tidak bertanggung jawab harus bertanggung jawab dan memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh investor berupa kepastian akses lahan dengan cara mendapatkan akses lahan tersebut. Apabila pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak memberikan hak-hak investor, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi maupun yang lebih berat berupa denda dan hukuman. Dalam hukum Islam telah mengatur tentang masalah musalah, yaitu suatu perbuatan yang mengandung nilai baik dan memelihara tercapai tujuannya syara, yaitu menolak mudarat dan meraih maslahah. Dengan adanya masalah musalah dalam Islam membuat tercapainya tujuan dan menolak kemudaratan yang ditinjau dari segi kepentingan pemenuhan hak kesejahteraan umat manusia atau individu. Akan tetapi dalam kasus PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini yang sudah memiliki izin yang seharusnya PT berhak atas lahan tersebut, tetapi belum mendapatkan lahan tersebut karena adanya sengketa dengan masyarakat. Yaitu di sini adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk tidak menahan hak orang lain atau menunda suatu kewajiban yang dimana terdapat hak orang lain di dalamnya, termasuk kejahatan dan perbuatan tersebut adalah tergolong orang-orang zalim dalam Islam. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Abu Dawud. Analisis identifikasi yang kedua yaitu adalah kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Permasalahan yang di lapangan ini adalah dengan perizinan penanaman modal yang dikeluhkan oleh para investor karena tidak jelasnya informasi tentang lahan, tidak konsistennya suatu penyelesaian pengajuan lahan, dengan adanya dua lembaga pelayanan yang terlibat dalam proses perizinan mengakibatkan prosedur menjadi lebih panjang dan memakan waktu. Dalam penyataannya, proses penanaman modal selalu ada kendala mengenai perizinan penanaman modal karena adanya dua lembaga yang terlibat dalam proses perizinan yang menyebabkan tumpang tindihnya peraturan dan prosesnya semakin lama yang menyebabkan tidak kepastian penanaman modal yang sudah mendapatkan izin untuk mendapatkan lahannya. Dalam kepastian hukum Islam, terdapat unsur yang terdiri dari hukum
hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hukum yang berarti hukum aturan yang dibebankan kepada orang yang sudah balik. Pada kenyataan di lapangannya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina tidak terpenuhi kepastian hukum atas lahan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan kepastian hukum Islam dalam salah satu unsurnya, yaitu unsur hukum wajib, di mana dalam unsur wajib tersebut diwajibkan pemenuhan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh PT Kereta Api Indonesia Cina. Dalam Islam, jika suatu kewajiban tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kemudaratan atau kerugian bagi salah satu pihak. Dan apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam Islam, akan mendapatkan dosa atau sanksi yang sesuai dengan yang mereka ingkari. Kesimpulannya, berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, berdasarkan dengan Perda, berdasarkan dengan peraturan yang ada di dalam pemerintah ini mengenai izin, mereka tuh mewajibkan harus